Selamat datang di materi ke-12 mata kuliah pemrograman web client. Materi ke-12 ini tentang control flow. Bahasa Indonesia adalah struktur control decision, struktur kontrol keputusan. Jadi penggunaan if else dan switch. Kemudian ada juga varian lainnya, penggunaan while, do while, dan for. Materi ini berkaitan dengan pernyataan kondisional, ya, artinya pernyataan yang dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbeda pada kondisi yang berbeda pula. Ini pernyataan kondisional ini adalah misalnya pada saat kita menuliskan coding, kita ingin melakukan beberapa tindakan yang berbeda apabila user memilih pilihan yang berbeda pula. Yang pertama adalah penggunaan if. Yang paling sederhana contohnya seperti ini, ya. Jadi penulisannya seperti ini, if, kemudian kondisinya, kemudian di dalamnya kita tuliskan statementnya. Jadi apabila condition ini adalah benar, maka coding di dalam blok ini akan dijalankan. Apabila tidak benar, maka dilewati. Contohnya seperti ini. If jam lebih kecil dari jam, misalnya jam 10 pagi gitu, ya, kita masukkan selamat pagi. Kemudian jika lebih dari jam, misalnya jam 11 sampai jam 1 itu selamat siang. Itu sampai jam 3 lah, jam 3 selamat siang. Contohnya seperti ini, ya. Sederhana sekali. Bentuk if yang paling banyak dipergunakan adalah if else. Jadi seperti artinya dalam bahasa Indonesia, ya, jika kondisi ini benar maka lakukan coding yang di bagian pertama. Kemudian jika tidak, lakukan coding yang di bagian bawah. Misalnya seperti ini, ya. Sangat sederhana, mungkin mana yang perlu dijelaskan. Oh, ini ada jam. Di sini ada variable jam, ini diambil dari date kemudian get hours. Seperti namanya, ya, ini sangat intuitif, ya, untuk mengambil nilai jam. Yang kedua adalah else if, seperti namanya, ya. Jadi ini dipergunakan apabila ada beberapa condition yang berbeda, misalnya seperti ini. Di sini kita punya if dan else if. If-nya seperti ini, jadi if yang pertama ini apabila benar maka codingnya yang ini ada dijalankan. Nah, mungkin ada yang bertanya mengapa kita tidak pakai if else, ya. Misalnya if waktu ini lebih kecil dari 10, kemudian if waktu lebih kecil dari 20, kemudian if waktu if dan seterusnya. Mungkin ada yang pertanyaan seperti itu karena keduanya hasilnya sama. Seperti ini, ya. Hasilnya sama, tapi jika menggunakan else if, apabila kondisi yang pertama ini benar, maka coding lainnya akan dilompati atau program akan langsung melanjutkan ke script berikutnya. Tapi kalau if semua itu, maka semua coding if itu dibaca semua. Mungkin tidak terlalu banyak perbedaannya, namun jika kita punya iterasi if itu misalnya 1000 kali, kemudian kita bandingkan dengan yang else if, itu mungkin akan terlihat bedanya. Tapi kalau cuma 3 seperti ini, nggak ada bedanya. Dalam hal kecepatan, setidaknya kita tidak tahu perbedaan kecepatannya. Itu contohnya seperti itu, ya. Berikutnya itu untuk else if. Kemudian switch ini fungsinya sama aja, ya. Mungkin bagi yang sudah terbiasa pemrograman, mungkin saya juga keliru, ya. Mungkin jika kita sudah sering terbiasa menggunakan if, kita jarang sekali menggunakan selain if. Misalnya pakai switch, kemudian while juga jarang, hanya pada kesempatan tertentu saja. Ini untuk contohnya penggunaan switch ini perbedaannya cuma pakai case saja, ya. Jadi contohnya seperti ini, ya. Jadi cukup sederhana, kita tinggal tambahkan case saja. Case-nya berapa yang kita tentukan sesuai dengan nilai yang ada. Apabila salah satu
sudah benar maka dia akan break, kemudian dilanjutkan ke coding berikutnya. Penggunaannya ya menurut saya sama lah dengan if else. Apabila kita lihat codingnya ini ya sama ya, tinggal kebiasaan kita aja. Namun di sini ada beberapa perbedaan ya. Misalnya di sini if else itu ada yang mengatakan lebih cocok dipakai untuk variabel boolean true atau false. Kemudian switch itu lebih baik apabila dipakai untuk branching itu pencabangan yang lebih dari satu, pencabangan yang lebih banyak lah. Kemudian untuk kecepatannya, tapi ini juga relatif ya, karena komputer sekarang sudah sangat cepat. Secara umum penggunaan switch itu sedikit lebih cepat dibandingkan dengan if dan else if, tapi tentu saja kita tidak bisa merasakannya apabila cuma beberapa baris kode aja. Itu ya perbedaannya. Contoh sederhananya seperti ini ya, misalnya kita punya variabel A nilainya 2, kemudian kita tuliskan switch A, kemudian case-nya, jika case-nya 1 berarti A-nya akan kita tulis 1, jika case-nya 2, A-nya kita tulis 2, kemudian masing-masing kita tambahkan break dan defaultnya A tidak ada, kemudian break juga. Jadi apabila dijalankan ini akan menghasilkan nilai 2. Ya, kita lanjutkan dengan looping itu dipakai untuk melakukan perulangan ya, seperti namanya ya. Apabila kita nulis coding seperti ini sangat membosankan ya. Kalau cuma berapa ya ini 5, tapi kalau loopingnya penulisannya 1000 kali, kita bisa, tangan kita bisa kaku-kaku nih. Nah, inilah gunanya loop. Contohnya seperti ini, kita bisa melakukan looping berapapun jumlahnya tergantung dari jumlah variabel yang digunakan. Di sini ada beberapa jenis looping. Yang pertama adalah for ini dipakai contohnya seperti ini, for pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Biasanya for i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5, kemudian i plus plus. Ini contoh paling sederhana ya. Jadi artinya jika i-nya itu lebih kecil dari 5, maka jalankan coding di dalam looping ini. Tapi kalau sudah 5 itu berarti sudah tidak jalankan lagi atau keluar dari coding dan dilanjutkan ke coding berikutnya. Kemudian di JavaScript ada for in loop. Looping menggunakan for in. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya variabel array. Untuk variabel array kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Misalnya seperti ini, kita punya variabel array namanya mahasiswa, kemudian nama depan, nama belakang, kemudian umur. Kemudian kita tambahkan variabel text txt, kita tuliskan for, kemudian di dalamnya ada x in mahasiswa, kemudian kita tambahkan text plus sama dengan mahasiswa x plus spasi. Apabila dijalankan hasilnya seperti ini. Jadi intinya looping menggunakan for ini dia akan membaca semua data di dalam variabel mahasiswa atau variabel lain yang kita tentukan. Kemudian kita bisa membaca satu persatu data tersebut atau digabungkan menjadi satu untuk mempermudah pembacaan aja. Berikutnya ada for of. Jadi secara garis besar itu sama lah for in. Apabila dijalankan, misalnya kita punya coding seperti ini ya. Jadi ini misalnya kita punya variabel motor, kemudian mereknya, penulisannya sama persis seperti tadi, x of motor, kemudian ditambahkan coding di bawahnya seperti ini. Apabila dijalankan, hasilnya seperti ini, persis seperti tadi. Jadi dalam prakteknya mungkin kita hanya menggunakan for in aja. Tapi di sini sebenarnya ada perbedaan, tapi perbedaan ini lebih mengacu pada perbedaan teknis saja ya. Di sini for in umumnya dipakai untuk mengelola properti dari sebuah objek. Kemudian kalau for of itu dipakai untuk menangani nilai dari objek-objek yang kita tentukan. Jadi berbeda ya, properti dan nilai. Properti itu seperti tadi, mahasiswa propertinya ini nama
nama depan nama belakang umur. Itu satu kesatuan dari sebuah objek. Kemudian kalau for of itu seperti tadi motor, merek motor Yamaha, Honda, Suzuki. Itu berbeda-beda ya. Bisa dibayangkan ya perbedaannya di sini ya. Ya mungkin cukup sekian untuk materi ke-12. Untuk tugas silahkan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.